menginsertkan library ya. Tapi pastikan library-nya itu cocok dengan Arduino yang digunakan gitu ya. Oke, ini saya kira enggak ekstensi output-nya Ino ya. Nah, di dalam pemrograman mikro itu standar ya. Biasanya yang pertama dipelajari itu adalah transfer data biasanya. Transfer data, kemudian ke operasi aritmetik, bisa adder, subtractor, multiplication, dan pembagian, dan seterusnya. Ini juga standar ya, Anda coba-coba dulu saja. Misalkan ingin menambahkan Y dengan 3, maka nanti sintaksnya seperti apa. Gitu ya. Ini silakan dicoba-coba. Kenapa harus merunut seperti ini? Supaya nanti ketika untuk development itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau langsung ke project, memang untuk pemenuhan job sheet terpenuhi, tetapi untuk kompetensi kurang nanti ya. Jadi sebaiknya ini diikuti saja. Ini mungkin bisa juga tidak sesuai dengan contoh, misalkan dengan apa dan seterusnya. Ini sin compiler nanti berbeda. Jadi kalau Anda misalkan, saya nggak mau pakai bahasa C, misalkan saya ingin pakai bahasa basic, ya silakan cari compilernya sendiri, lalu di-downloadkan ke Arduino-nya. Ini jenis datanya ya, ada long integer, float, dan seterusnya. Nanti juga ini pelajari, silakan. Ini contoh-contoh programnya. Jadi pahami dulu ininya ya. Kemudian dengan menggunakan data karakter, nanti seperti apa, dan seterusnya. Kemudian string nanti harus bisa membedakan yang string, integer, karakter itu bedanya apa sih kan itu. Nanti silakan. Void ABS string, ini pembagian loop, looping ya, dan seterusnya. If then itu sudah standar. Kemudian switch case juga ini masih fungsi pengolahan data ya. Break ke program, go to, kemudian, nah ini sudah mulai ke fungsi pin modenya. Jadi kita bisa mengeset pinnya itu apakah dia sebagai input atau output biasanya. Nah ini ada nanti, silahkan. Atau mau dibuat PWM, nanti ada formatnya seperti apa. Ini dasar ya, silahkan nanti dipelajari. Kemudian kalau outputnya mau high atau low nanti seperti apa. Ini juga ada nanti. Kemudian setelah discrete data bisa 0101, ini mulai ke analog I/O. Analog I/O itu sebetulnya sih kalau dalam digital itu kan analog to digital converter ya. Saya tidak tahu di sini berapa bit nih. Tidak ada ya. Ya mungkin bisa disetting. Default acuan tegangannya 5 volt. Ada juga yang 3,3 volt. Nanti baca saja ya. Kemudian tegangan referensinya di sini internal itu hanya 1,1 volt pada ATmega 168 atau ATmega 328. Saya tidak tahu yang itu pakai berapa ya, 328 ya kalau nggak salah ya. ATmeganya nanti dicek di chipnya ya. Kalau nggak salah 328 yang panjang berapa pin. Kemudian ada analog untuk sebagai input, nanti analog sebagai output. Nah, bisa juga dia untuk sinyal PWM ya, berupa pulsa nanti. Nah, ini juga ada gitu ya. Ini masih sintaks-sintaks. Nah, ini untuk membuat nada ya, tune itu silakan. Kemudian komunikasi syscomnya. Nah, yang umum digunakan itu adalah serial atau USART atau UART. Tapi bisa juga kalau misalkan menggunakan I2C bus silahkan. Tapi yang dasar itu adalah serial communication dulu.
Ini nanti kita harus nyeting TXRX-nya. Hanya biasanya pas problem itu kalau TXRX-nya itu kan dia di pin berapa tuh. Nah itu kalau pinnya digunakan, nah itu agak bermasalah dulu. Pada saat desain trainer dulu ada masalah di TXRX-nya sebetulnya. Ini nih, berarti pin 17 untuk receiver dan 16 untuk transmitternya, TX-nya ya. Berarti kalau mau membuat komunikasi antar Arduino, maka biasanya di cross ya. Nanti silahkan dicoba-coba. Nah, hanya untuk yang serial itu, jadi kalau di masalah kita itu sebetulnya gini, kita ingin mengeluarkan data serial sebenarnya di apa namanya LCD, tetapi ternyata sangat sulit. Biasanya untuk serial itu bisa diceknya itu menggunakan fasilitas Arduino IDE. Jadi untuk memastikan bahwa datanya sudah berhasil atau tidaknya, diceknya itu di Arduino IDE-nya biasanya ada. Time delay dan seterusnya. Nah, time delay juga ini banyak sekali jenis pemrogramannya. Kalau ini call delay ya. Ini pakai library ya biasanya. Jadi kalau menggunakan delay 1000 itu berarti menggunakan library. Tapi bisa juga menggunakan manipulasi data sebetulnya. Tapi ya kita pakai yang mudah saja lah. Kira-kira seperti itu. Nah selanjutnya silakan proyek-proyek silakan dikerjakan saja. Jadi ini sebetulnya masih dasar dari mulai light flashing, kemudian apa namanya traffic light, sensornya itu hanya sedikit sebetulnya. Sensor cahaya, LED, LDR ya, dan seterusnya. Push button juga termasuk sensor. Nanti di sini ada ininya enggak ya? Sebentar, push buttonnya di sini. Biasanya kan buzzer push button itu suka ada efek the bounce ya. Nah, the bouncing-nya itu biasanya apa namanya? Bisa hilang menggunakan unbouncing ya. Biasanya pakai software atau hardware. Nah, kalau pakai software itu biasanya dia pakai delay dulu berapa milidetik gitu, sehingga datanya itu tidak terjadi the bounce. Jadi nanti dicek pada saat running ada the bounce enggak. Kalau ada the bounce berarti harus di filtering ya dengan pakai delay nggak salah. Nah ini nih ada the bounce. Jadi kalau nggak pakai the bounce biasanya sih ini. Jadi datanya itu tidak sesuai biasanya. Dipijit sekali keluarnya berapa kali gitu. Output dan seterusnya. Ini silakanlah. Oh ada RGB LED-nya ya. Nah sebetulnya kalau yang menarik itu Anda bisa mengembangkan juga membuat cube LED misalkan ya, membuat LED tapi bujur sangkar gitu ya. Nanti di situ bisa buat animasi-animasi. Tapi di sini tidak ada. Jadi kalau mau kalau masih ada waktu silakan membuat di internet banyak source code-nya. Ini sudah mulai servo. Nanti ada 3 pin biasanya servo itu. Ada data plus min gitu ya. Nah, data nanti menentukan dia geraknya kemana. Ini servo nanti sangat diperlukan untuk robotik ya. Kalau membuat robot nanti. Biasanya ada modul, kadang-kadang kalau servonya banyak, biasanya ada modul khusus untuk menambah jumlah servonya. Kemudian LCD karakter, ini kebetulan yang 16x2, biasanya sudah ada library-nya. Jadi tinggal ditentukan mana untuk data, mana untuk datanya itu berapa bit gitu ya. 8 bit atau 4 bit, baru nanti untuk menentukan karakternya sudah ada di situ.
Oke, sampai LCD karakter ya. Ultrasonic. Nah, kalau mau lebih canggih, Anda bisa gunakan LCD grafik. Sebetulnya di lab juga ada. Nah, itu juga mungkin bisa membuat games dari Arduino dan seterusnya. Baru ke sensor ini, humidity, kemudian tadi LDR ya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Terus anjing. Nah itu ya, nanti silakan Arduino dimulai dari nol, dipelajari. Nah, saya coba untuk menunjukkan contoh jenis trainer ya, trainer mikro yang mungkin bisa digunakan untuk ide apa namanya STE ya atau skripsi nanti. Digital microcontroller. Nah, ini dia. Nah, yang ini aja deh. Oh, salah, sebentar. Sebentar. Assalamualaikum, Pak. Salam. Punten Pak Yoyo, iya Abdi. Oh, mangalah Cuman. Bapak Erik ya. Abdi Iya, tadi iya. terus nelfon Ubadillah. Tadi sudah masalah trainer itu akan diseragamkan dulu Pak Erik Ya, dengan tadi Arduino. mohon. Karena kan udah dibelikan oleh Iman, katanya datang hari ini sekitar sore, jadi besok mungkin dibagikan katanya. Oh, iya. Tapi Sip kalau lah, Pak. mahasiswa misalkan nanti mau mencoba alat yang lain, boleh-boleh saja. Gitu ya, hanya di dalam penilaian kita agak kesulitan begini, kan pertama seragam Arduino. Nah, kalau seandainya misalkan ada yang menggunakan yang lain, kan artinya kita harus memberikan nilai tambah. Tapi bagaimana kalau bagi yang lainnya? Nah, itu kan persoalan kalau yang tidak melakukan. Tapi sebaiknya seluruh alat itu harus dicoba oleh mahasiswa ini. Sebaiknya. Karena kan Iya, sih, secara Pak. offline juga semuanya dicoba gitu ya. Iya. Nah itu Ya pikirkan paling nanti lah, kita masalah nilai nanti aja lah. Gampang belakangan ya, lah. nilai yang mudah, yang penting kompetensi apa ya? Betul. Sudah mulai, Baik? Sudah Pak, sudah. Tadi ngejelasin yang job sheet Arduino kan banyak itu. Oh Jadi iya. diusahakan walaupun di belakang kan job sheet itu di proyek sebetulnya Pak. Jadi Ya. diusahakan sih dipelajari dulu dari dasar tuh, dari mulai ngolah data kan ada di situ. Format data, Ya. kemudian ya logika pemrograman, baru ke proyek gitu. Proyek itu nanti terakhir saja. Ya. Mangalah telangkung lah. Itu mungkin Ya. bahasa C-nya juga ada yang sudah belajar, mungkin juga ada yang belum gitu ya. Ya, dicoba-coba Tapi aja kan nanti. itu bisa dipelajari lah gitu. Ya Iya. mungkin lah, mohon gitu Pak Intan Abdi pada lab ya Pariknya. Mangga. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.
Ya kita lanjutkan ya. Ini mungkin saya coba tunjukkan contoh trainer. Kalau Arduino kan nanti silakan dibaca ya. Jadi keluarga Atmel itu kelemahannya sebetulnya ini dia tidak, saya belum tahu nih bisa nggak ya. Ada yang namanya debugger. Jadi debugger itu gini, kalau Anda membuat program pakai bahasa C misalkan ya, ketika dieksekusi, di running, nah kalau yang bagus itu kan step-step pemrogramannya itu kelihatan ya. Misalkan running line 1 ini, setelah line 2 nanti turun ke bawah dan seterusnya kan. Debugnya kelihatan itu prosesnya. Kemudian kalau ada loop, misalkan jam tuh address berapa, dia loncat nanti kemana. Kemudian balik lagi kan gitu ya. Nah di Atmel itu sulit dilakukan gitu ya. Jadi kelemahan Atmel itu sebetulnya di sana. Dulu pernah buat juga, cuman agak kurang bagus juga, belum berhasil bagus gitu. Tapi saya lupa itu dokumennya disimpan di mana ya. Dulu pernah buat yang Atmel gitu ya. Dia pakai debugger gitu. Di satu loncat kemudian kelihatan gitu ya. Sehingga ketika ada error nanti kelihatan, oh di line sekian si programnya misalkan ngelooping terus, tidak mau tidak mau meloncat ke step selanjutnya, itu kelihatan. Nah, pada microcontroller jenis lain, ini saya tunjukkan contohnya yang PIC, microchip ya, PIC 16F887 atau yang kecilnya 16F84A biasanya ya. Nah, dengan menggunakan in-circuit debugger itu bisa melakukan debug atau ya debugger, si programnya itu terlihat gitu ya. Ini IC-nya sih sama gitu ya, mikro. Jadi ketika dihubungkan dengan komputer nanti ada chip debugnya ya. Kayak apa ya? Komponen ya, rangkaian kayak downloader gitu sebetulnya ya. Tapi ketika dihubungkan dengan softwarenya dia support dengan debug. Nah, itu bisa melakukan debugger sehingga sebetulnya untuk pembelajaran itu memang lebih powerful yang microchip gitu ya. Yang 18 atau 16F sekian XXX gitu ya. Nah, cuman permasalahannya di SMK itu ini saya tidak tahu nih apakah ada SMK yang mempelajarinya atau tidak. Jadi kebanyakan karena ini kan lebih mahal harganya ya. Tapi kalau Atmel kan murah ya. Sehingga ini karena pertimbangan harga biasanya ini jarang dilirik. Tapi sebetulnya ini paling cukup bagus gitu ya. Jadi untuk industrial juga mereka lebih banyak menggunakan ini sebetulnya. Jadi kalau Anda misalkan tidak puas dengan Atmel, nah silakan bisa menggunakan ini PIC ya, microchip. Bahasa pemrogramannya sama, menggunakan bahasa C. Jadi kalau bahasa C-nya dikuasai, untuk programmingnya ya mirip-mirip gitu ya. Nah ini contoh tampilan trainer. Jadi kalau Anda nanti suatu saat misalkan tugas akhir atau skripsinya akan membuat trainer, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Boardnya itu ini universal, jadi satu board ini bisa untuk microchip maupun dengan menggunakan Arduino ataupun menggunakan Atmel gitu. Tinggal ganti slot yang sebelah sini, dia pakai soket ya, bisa dilepas. Nanti I/O-nya bisa dihubung-hubungkan. Jadi misalkan ini untuk switch input ya. Kemudian cuman di switch bukan push button ya. Kemudian kalau outputnya ke LED, di sini juga ada. Kemudian kalau outputnya mau ke motor DC yang sudah ada drivernya, tinggal hubungkan kan gitu ya. Ke 7-7 tinggal hubungkan ke speaker dan seterusnya. Kemudian kalau menggunakan pulser, nanti tinggal masukkan datanya dan seterusnya. Ini bisa untuk sebagai bahan gitu ya. Kemudian jadi modul utamanya itu yang ini. Nah ini nih. Jadi dengan mengganti yang tadi ya, jadi
si modulnya itu bisa dibongkar pasang. Jadi kalau menggunakan PIC tinggal ganti dengan yang ini. Kalau ingin menggunakan ATmega atau Atmel pakai yang ini. Kalau pakai programmer PIC yang kecil yang ini. Pakai IC digital bisa pakai yang ini kan gitu. Punya ADC DAC bisa juga seperti itu. Kemudian menggunakan breadboard juga bisa gitu dan seterusnya. Jadi ini contoh kalau nanti Anda membuat tugas akhir mungkin bisa dipertimbangkan membuat trainer ya seperti ini gitu. Ini kalau beli cukup mahal, tapi kalau bikin sebetulnya nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya. Cuman memang kalau yang mahal itu yang programmernya, yang ICD-nya itu harganya itu kalau saya lihat di Topet macam-macam ya. Dari mulai yang harganya downloader untuk ininya ya, PIC-nya. Dari yang harganya 200.000 sampai yang jutaan ada. Kalau yang jutaan itu sudah pakai JTAG ya. Itu nanti bisa mahalnya itu di sana sebetulnya. Kalau ininya sih PCB biasa sebenarnya. Nah ini mungkin untuk nanti bahan pertimbangan kalau membuat tugas akhir ya. Oke, untuk Arduino barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, mungkin ini apa namanya? Gimana ya sebaiknya? Ini kan kalau saya periksa laporannya itu setiap minggu yang ini yang sekarang sudah mulai praktikum ya. Kalau misalkan laporannya itu di akhir itu kan biasanya repot ya. Jadi Anda sanggupnya kira-kira untuk Arduino berapa minggu? Empat minggu cukup? 3 minggu? Jadi kalau bisa sih misalkan ditentukan berapa minggu selesai, nah itu langsung laporan akhir saja atau laporan job sheet untuk yang Arduino gitu ya. Jadi nanti di dalam laporan itu nanti selain apa namanya laporannya itu yang sesuai job sheet, ada juga yang file source code-nya gitu ya, yang file ino-nya juga. Terus mungkin satu sampel semacam videonya atau apalah nanti. Satu saja contoh. Supaya nanti untuk bahan evaluasi, betul tidak nih prakteknya. Misalkan konektivitas dari PC ke Arduino-nya, kemudian nanti ada video sedang praktikum sendirian kan gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya. Nah mungkin nanti biasanya kalau saya dengan Pak Yoyo itu ada tes juga ya. Ada tes apa semacam untuk memastikan ini sudah betul atau tidak, ya mungkin nanti kita juga nanti ada tes ya. Nah, oleh karena itu untuk tesnya nanti siap-siap saja nanti ya. Mungkin bisa juga online atau maksudnya apa namanya kasih soal nanti langsung prakteknya itu sambil ditunjukkan gitu pakai HP-nya itu di jarak jauhkan atau Anda langsung share screen dan seterusnya lah. Nanti teknisnya bisa kita atur-atur lah. Atau bisa juga pakai 2 kamera, yang satu nge-shoot orangnya, yang satu misalkan share screen untuk yang screen-nya, bisa juga seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan dulu, silahkan. Berarti baru ada 30% ya, ada yang sudah ambil alatnya? 50%, Pak. Oh, 50, berarti yang selainnya kalau bisa segera ya, karena nampaknya karena sudah ketinggalan cukup jauh, sekitar 4 kali pertemuan, mungkin harus lari-lari gitu ya. Mudah-mudahan mata kuliah lain belum banyak tugasnya gitu ya.
Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini mungkin dicukupkan dulu ya. Nanti silakan dicoba-coba mumpung ada alatnya. Jangan lupa itu karena milik negara ya, dijaga saja gitu ya, jangan sampai kena tumpahan kopi ya si Arduino-nya itu, karena casingnya terbuka itu, tidak pakai case tertutup. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini dicukupkan dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, mungkin bisa lewat grup. Jadi yang jawab bisa teman sendiri, atau kalau tidak ada solusi yang ini, bisa juga saya atau Pak Yoyo nanti di grup saja. Nanti misalkan ada problem di Windows berapa kok tidak terdetek, bisa saja kan, apakah memang harus 32 bit atau 64 bit. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau misalkan ada yang pakai Macintosh, nah itu gimana solusinya supaya Arduino-nya oke gitu atau jalan. Atau di Linux juga, mungkin ada yang pakai Linux, OS-nya itu gimana solusinya supaya bisa connect dengan Arduino. Itu silakan nanti di grup itu di screenshot atau apalah, nanti problem atau masalah-masalahnya nanti kita diskusi di sana. Jadi yang jawab tidak mesti saya, boleh teman yang lain. Seperti di grup praktikum kelas lain ada yang seperti itu. Jadi ada problem, ya mereka diskusi gitu. Jadi kalau kita mantau, kalau sudah mentok baru masuk. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup WA saja. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.